Satu orang Indonesia membuang makanan setengah kilogram per hari. Hasil data food loss atau jumlah bahan pangan yang berkurang akibat food waste atau makanan konsumsi yang terbuang di Indonesia bisa mencapai 184 kg per orang dalam 1 tahun. Data ini diperoleh berdasarkan penelitian Bappenas bersama pakar bidang pangan. Secara ekonomi sangat merugikan. 184 kg makanan yang terbuang dapat memberikan makanan 61 juta hingga 125 juta orang di Indonesia. Menurut Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN dan Bappenas, Matt Rilzam, food loss disebabkan meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi sistem produksi pangan. Saat ini, pemerintah tengah berupaya menurunkan food waste di Indonesia di samping peningkatan dari sisi produksi. Pemirsa, negara berkembang memiliki perilaku konsumtif pangan yang cukup tinggi, salah satunya Indonesia. Berdasarkan hasil survei dari penelitian Bappenas, 1 orang Indonesia membuang makanan setengah kilogram setiap harinya. Tren membuang makanan terus meningkat berdasarkan data tahun ini. 184 kg makanan dibuang 1 orang dalam 1 tahun. Lalu apa dampak hal itu terhadap bumi kita? Untuk membahasnya sudah terhubung melalui telekonferensi Direktur Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Matt Rilzam dan juga Co-founder and CEO Garda Pangan Eva Bakhtiar. Selamat siang Pak Matt Rilzam, Mbak Eva. Selamat siang. Selamat siang. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami siang ini. Nah ini fakta yang cukup ironis begitu ya Pak Mbak. Di satu sisi masih banyak masyarakat kita yang tidak bisa atau sulit mendapatkan akses makanan, namun ternyata jumlah food waste kita per tahun ini sangat besar sekali. Nah ini yang ingin saya tanyakan ke Pak Matt Rilzam terlebih dahulu. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Bappenas, ini terbanyak sampah makanan itu sebenarnya dari hasil dari pelaku industri ataukah dari individual atau rumah tangga, Pak? Ya, mungkin saya ingin garis latar belakang ini dulu ya, klarifikasi dulu. Yang tadi dikatakan angka 184 kg per orang per tahun itu adalah mulai dari proses produksi makanan sampai kita mengkonsumsi makanan. Ya, nah jadi total mulai dari proses produksi sampai kita mengkonsumsi itu yang terbuangnya itu dari hitung-hitungan cukup komprehensif itu totalnya hampir 184 kg per orang per tahun. Nah dalam perhitungannya proses produksi dengan konsumsi itu loss-nya agak berbeda. Yang tadinya proses food loss itu lebih besar, kalau tahun 2000-an di awal itu lebih besar kehilangannya di dalam proses food loss, dalam proses produksi, dan kemudian berubah. Sekarang ini yang lebih besar adalah food waste-nya, gitu ya. Food waste-nya, artinya dalam proses konsumsinya lebih besar kehilangannya. Nah, itu yang jadi persentasenya sekitar antara 55 sampai 45 ya di consumption-nya. 55% makanan itu terbuang dari total 100% tadi, 184 kg per orang per tahun tadi. Itu kira-kira angka yang ingin saya harus garis bawahi dulu. Jadi harus dibedakan nanti mana yang loss di production-nya, mana yang loss di consumption-nya. Kalau kita mengatakan food loss, itu loss di sisi produksi, mulai dari produksi sampai pengemasan, ya. Nah itu yang kalau dikalikan ya 45% dikalikan 184 lah, mungkin itu sekitar hampir 0,4 kilo lah per kapita per hari, itu bisa sampai segitu. Nah kalau misalnya yang di sisi konsumsinya, yang di kita ini mengkonsumsi, nah itu diperkirakan hampir sekitar setengah kilo tuh kita membuang makanan setiap tahun. Kira-kira seperti itu perbandingannya antara diproduksi maupun dikonsumsi. Baik. Nah Pak, ini kalau saya tidak salah ada kenaikan tren pembuangan makanan ya Pak, dari 150 kg menjadi 184 kg per tahun tadi. Itu apa Pak penyebabnya? Ya, ini memang ada banyak hal ya yang menyebabkan terjadinya kenaikan tersebut. Yang pasti kalau dari sisi konsumsi ada 3 penyebab utama. Yang pertama memang kita ini seringkali
mengkonsumsi makanan ini dengan porsi yang berlebih. Ya mungkin kita coba melihat kembali kepada diri kita ya. Kita kan lebih sering inginnya lebih ya daripada dapatnya kalau di dalam piring kita itu lebih sedikit gitu. Nah ini seringkali akhirnya banyak yang tersisa. Dan itu kecenderungannya masyarakat kita makin lama makin seperti itu. Mungkin konsumsi yang berlebih. Nah selain konsumsi yang berlebih, kemudian juga banyak sekali case di mana kecenderungan masyarakat itu untuk memilih produk dengan visual yang terlihat baik. Jadi kalau misalnya disuguhkan, katakanlah ada pisang gitu ya, pisang tuh maunya kalau istilahnya bersih kuning aja, nggak boleh ada titik-titik. Kalau ada titik-titik disingkirkan. Itu banyak juga kasusnya seperti itu di restoran, di hotel dan sebagainya. Nah itu jadi memilih produk dengan visual yang terlihat baik itu akhirnya malah mengakibatkan banyak kita membuang-buang makanan. Yang ketiga juga dalam konteks konsumsi ini seringkali juga kita tidak memahami perbedaan kadaluarsa dengan best before. Ini biasanya yang best before, biasanya kan di dalam packaging itu ada ya, kadaluarsanya tanggal berapa, best before-nya kapan, itu seringkali juga akhirnya berpengaruh menambah sampah makanan yang dihasilkan. Seringkali kalau best before itu kan ya seharusnya masih bisa nih dimakan, tapi karena kelihatannya ya sudahlah, udah waktunya udah pas, buang. Padahal sebenarnya masih bisa. Itu salah satu yang mengakibat juga tambahan-tambahan sehingga akhirnya sampah makanan ini makin lama makin meningkat dari tahun ke tahun. Tapi secara overall, food loss and waste di Indonesia atau istilah belakangan ini kita lebih senang mengatakannya sebagai mubazir pangan ya. Jadi yang seperti saya sampaikan tadi tidak hanya berasal dari perilaku orang dalam menyisam makanan, tapi juga terjadi di sepanjang rantai nilai pangan, yaitu mulai dari tadi, produksi hingga konsumsi tadi. Nah, itu setidaknya ada 5 aspek nih, tahapan rantai nilai yang mengakibatkan berkontribusi lah ya, secara menghasilkan food loss and waste. Yang pertama, itu kurangnya penerapan good agricultural practices dan juga good handling practices. Banyak sekali ya dalam proses produksi kita menghasilkan beras, menghasilkan hortikultura dan sebagainya ini masih kurang penerapan GAP dan GHP-nya. Dan kemudian juga kurangnya sarana dan prasarana logistik pangan, termasuk rendahnya kualitas ruangan penyimpan itu juga sangat berpengaruh, termasuk juga relatif panjangnya rendahnya efisiensi rantai nilai bahan pangan, termasuk juga kurangnya informasi dan edukasi pelaku pangan dan konsumen. Ini yang menyebabkan saya kira faktor utama yang sebenarnya ada 18 faktor nih yang teridentifikasi sebagai penyebab langsung maupun juga tidak langsung. Tapi 4 hal tadi itu yang betul-betul menjadi drivers terbesarnya. Baik, ada sangat banyak faktor ya Pak yang berkontribusi ke kejadian mubazir pangan ini. Nah, saya ingin bertanya ke Mbak Eva. Mbak Eva, kalau Anda melihat tren mubazir pangan yang semakin naik di tahun ini, seperti apa tanggapan dari Anda sendiri? Sebenarnya kalau angka yang terus meningkat itu konsekuensi logis ya Mbak, karena setiap tahun kan pasti jumlah populasi juga meningkat gitu ya. Terus kemudian tren konsumsi orang juga meningkat, sekarang pilihan konsumsi kita juga semakin banyak. Maksudnya selain kita bisa konsumsi dari lokal, kita juga bisa pilih pilihan dari impor misalnya. Jadi pilihan semakin banyak, terus kemudian produksi meningkat, populasi meningkat. Jadi sebenarnya konsekuensi logis ketika jumlah sampah makanan yang dihasilkan di segi konsumsi itu juga meningkat gitu. Tapi itu sebenarnya bukan hal yang baik ya Mbak ya. Maksudnya mengingat banyak sekali konsekuensi negatif dari sampah makanan, misalnya dari segi ekonomi, dari segi lingkungan, kemudian juga kan dia ironis ya sebenarnya, Pak Medil tadi sempat singgung. Jadi ini harus kita kurangin bersama sih sebenarnya. Itu logis, tapi sebenarnya banyak sekali hal yang bisa kita lakukan untuk menekan angka sampah makanan ini ke titik terendah yang possible gitu. Baik, nah selama ini sebagai ini ya Mbak, perusahaan startup yang bergerak di food waste management, sejauh ini kalau dari Garda Pangan sendiri melihat langkah praktikal yang mungkin dari hal sederhana yang bisa kita lakukan dalam mengelola atau mengurangi mubazir pangan ini seperti apa?
Oke, iya Mbak. Jadi seperti tadi Pak Medri sempat bilang bahwa sebenarnya sampah makanan, limbah dan susut pangan itu kan terjadi di sepanjang rantai pasok makanan ya Mbak, mulai dari hulu sampai hilir. Sebenarnya di setiap titik-titik itu banyak sekali yang bisa kita kerjakan. Tapi kalau ditanya misalnya sebagai individu atau sebagai apa ya di rumah tangga, apa sih yang sebenarnya bisa kita lakukan? Itu sebenarnya banyak sekali practical things yang bisa kita lakukan yang sebenarnya juga nggak ribet-ribet amat gitu Mbak ya. Banyak sekali hal simpel yang bisa kita lakukan. Seperti misalnya konsumsi yang berlebihan itu gimana cara nguranginya, kita coba biasakan untuk lebih, kalau belanja misalnya lebih mindful gitu Mbak ya. Kita coba ngelis apa aja sih bahan yang kita perlukan kalau seminggu ke depan misalnya, terus kemudian stick to the list gitu ya. Jadi jangan biasain lapar mata biasanya kita kalau belanja. Hanya belanja sesuai dengan barang-barang yang betul-betul kita butuhkan. Kemudian apa yang kita beli, make sure bahwa kita habiskan makanan itu gitu ya. Jadi yaitu tadi pay attention ke tanggal best before dan expired date-nya. Kemudian hal-hal sesimpel fridge arrangement gitu Mbak ya, cara kita menyusun makanan di kulkas itu juga sebenarnya berdampak juga ke umur makanan yang kita simpan di sana. Kemudian kalau anak kos nih misalnya, makan di warteg, apa sih yang bisa kita lakukan? Sebenarnya kita bisa request porsi makanan sesuai dengan jumlah yang kira-kira bisa kita habiskan gitu ya. Misalnya kalau kita tahu kita makannya dikit, dari awal pesan memang setengah porsi gitu daripada nanti kebuang. Kemudian misalnya apa nih, event-event itu juga banyak banget Mbak menghasilkan sampah makanan ya, misalnya pesta perkawinan, terus misalnya ada apa tuh biasanya selamatan, syukuran, pesta ulang tahun dan lain sebagainya. Kita juga sebenarnya bisa bertanggung jawab untuk membuat event-event yang jauh lebih ramah lingkungan dan less food waste gitu sebenarnya ya. Misalnya menerapkan sistem RSVP. Cuman itu memang belum jamak nih, belum familiar di Indonesia gitu ya. Jadi kita bisa siapkan jumlah makanan hanya sesuai dengan jumlah tamu yang sudah apa tuh istilahnya sudah confirm akan datang misalnya. Atau apa ya, istilahnya intinya banyak sekali hal-hal yang sebenarnya bisa kita lakukan gitu Mbak dari hal-hal yang sangat sederhana. Baik, ini intinya adalah tanggung jawab bagaimana menyesuaikan dengan kebutuhan ya Mbak, dengan adanya berbagai banyak pilihan, jadi tidak hanya lapar mata seperti yang disebutkan oleh Pak Medrilzam tadi. Ya Mbak Eva dan juga Pak Medrilzam, kita masih akan lanjutkan dialog kita usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, Lunch Talk masih akan kembali. Yang ini saya ingin tanya ke Pak Medrilzam dulu. Pak Medrilzam, ini kalau dari sisi ekonomi, berapa kerugian ekonomi yang didapatkan dari mubazir pangan ini setiap tahunnya di Indonesia? Ya, baik, terima kasih. Memang kerugian ini tidak hanya dari sisi ekonomi ya, ini ada dari sisi lingkungannya juga akan sangat terdampak ini, dan juga dari sisi sosial maupun pasti juga dari sisi ekonomi. Nah, saya mulai dulu dari sisi lingkungannya dulu deh, karena saya sebagai direktur lingkungan harusnya bicara lingkungannya dulu nih. Ya, kalau dari sisi lingkungan, jelas sampah makanan itu jelas akan berdampak ke setidaknya menekan ini kita pengelolaan sampah kita. Dan sampai kita tahu ya, pengelolaan sampah kita makin lama juga makin sulit dengan adanya sampah organik yang hampir sebagian besar, hampir 50%-nya itu datang dari sampah makanan. Sampah makanan, kalau sudah sampai masuk ke TPA, itu biasanya terurai dan dalam kondisi anaerobik, itu bisa mengeluarkan gas metan, dan itu kontribusinya besar sekali kepada emisi gas rumah kaca. Hitung-hitungan kita, kalau dari sisi lingkungan ini ya, hampir sekitar 7,3% emisi gas rumah kaca Indonesia itu bersumber dari sampah makanan ini. Cukup besar. Itu hampir sekitar 1,7 gigaton CO2 ekivalen rata-rata per tahun. Totalnya ya, secara total itu. Nah, itu baru dari sisi lingkungan. Kemudian dari sisi ekonomi bagaimana? Ini dari hasil hitung-hitungan kami, dari hasil kajian yang sangat mendalam dari teman-teman juga, hampir sekitar kehilangan ekonomi itu 4-5% dari PDB nasional per tahun, atau setara sekitar 231 sampai 551 triliun rupiah. Dan ini kalau kita konversi tadi yang hilang tadi itu sebenarnya bisa memberikan makan kepada orang Indonesia itu hampir sekitar 61 sampai 125 juta rata-rata orang Indonesia, atau sekitar 29 sampai 47% dari populasi Indonesia. Bayangkan ini kan banyak sekali ya masyarakat kita yang butuh kekurangan gizi dan sebagainya. Ini kalau kita bisa save aja ini dari kita mubazir pangan ini,
itu setidaknya akan sangat-sangat menolong kita, masyarakat kita terbantu ya dari kasus stunting dan sebagainya. Itu juga mengurangi biaya pemerintah, tekanan pemerintah untuk fiskal ya, untuk biasanya kita akan spending tuh untuk mengcover itu semua. Itu besar sekali dampaknya. Tapi itu kalau dari sisi ekonomi ya, tadi pertanyaan awalnya itu sekitar 4-5% dari PDB nasional, sekitar segitu. Nah, ini concern dari pemerintah pusat terkait dengan permasalahan mubazir pangan ini seperti apa, Pak? Ya tentunya ini kami sangat-sangat sangat-sangat concern sekali, karena memang awalnya kita itu tersentak juga dari report awal yang dikeluarkan oleh Economic Intelligence Unit di global, bahwa ternyata mubazir pangannya orang Indonesia itu dikatakan sampai 300 kg per orang per tahun. Dan oleh karena itu kita di Bappenas tentunya kami ingin cek betul apakah betul angkanya sampai sebesar itu, karena itu kan konsekuensinya tinggi sekali, dan kami melakukan kajian dan ternyata angkanya nggak sebesar itu, tapi tetap 184 kg per orang per tahun itu tetap besar. Iya, betul. Ya, walaupun tidak 300 katanya, jadi kita dikatakan nomor 2 terbesar di dunia, tapi itu enggak. Nah, ternyata nggak seperti itu, tapi tetap besar 184 kg per orang per tahun. Nah, kami di Bappenas tentunya sangat concern, dan karena ini mengakibatkan tadi ya kerugian di sana-sini ya, berbagai aspek dari lingkungannya, sosialnya, ekonominya. Nah, kami di Bappenas tentunya saat ini sedang mendorong bahwa isu food loss and waste atau mubazir pangan ini telah menjadi bagian dari strategi kita dalam konteks pembangunan rendah karbon dan juga dalam konteks circular economy. Nah, ini sudah kita masukkan menjadi salah satu strategi nasional untuk diatasi persoalannya melalui tadi pembangunan rendah karbon tadi. Nah, setidaknya ada 5 aspek nih yang kita ingin dorong sebenarnya dari Bappenas. Tadi yang disampaikan oleh Mbak Eva juga, pertama yang pasti ini perubahan perilaku. Ini adalah satu kunci, tapi ini memang jangka panjang, nggak mungkin dalam 1-2 hari perubahan perilaku ini bisa berubah. Ya, tapi ini harus dijalankan betul-betul, sekaligus juga paralel melakukan pembenahan penunjang sistem pangannya juga, dengan mengembangkan korporasi petani, menjadikan infrastruktur dan sarana prasarana mendukung tadi masalah storage dan sebagainya ya. Kemudian penguatan regulasi dan optimalisasi pendanaan juga, karena ternyata kita harus sinergikan ya berbagai sumber-sumber pendanaan ini sehingga saling bisa komplement satu sama lain. Dan juga yang tidak kalah penting, pemanfaatan food loss and waste ini dengan mendorong pengembangan platform penyaluran makanan seperti yang dikerjakan sekarang oleh teman-teman Garda Pangan. Banyak ya program-program food bank sekarang yang sudah mulai berjalan, dan alhamdulillah ini kami sangat mendorong agar program-program seperti food bank ini akan menjadi salah satu ya terobosan untuk menyikapi bagaimana mengurangi nanti mubazir pangan ini. Termasuk juga pendataan ini juga masih sangat kurang, dan kami ini mungkin pioneering ya, pekerjaan awal, dan mungkin nanti akan kita sempurnakan terus. Baik, nah ini mungkin itu dulu. Baik, yang saya tangkap tadi adalah tidak hanya kerugian ekonomi ya Pak, namun juga kerugian atau dampak buruk ke lingkungan. Saya ingin tanya ke Mbak Eva. Mbak Eva, ini saya pernah baca di salah satu artikel yang mengatakan bahwa food waste management di Indonesia itu cukup buruk, dan juga inilah faktor utama atau salah satu faktor yang menyebabkan dampak buruk tersebut ke lingkungan. Kalau yang dilihat dari Garda Pangan sendiri di lapangan terkait dengan food waste management yang ada, khususnya mungkin di industri pangan di Indonesia itu seperti apa, Mbak? Ya, jadi kondisinya sekarang itu biasanya industri makanan atau pengusaha kuliner itu biasanya mereka punya makanan surplus, Mbak ya. Makanan surplus yang mereka nggak tahu harus diapakan gitu. Nah, opsi yang paling murah, paling mudah, dan paling cepat adalah membuangnya gitu. Saya nggak mengeneralisir ya, ada beberapa usaha atau bisnis yang sudah mulai lebih maju lah, udah mulai mendonasikan makanannya misalnya, tapi itu bukan core bisnis mereka, dan mereka harus mengeluarkan sumber daya lah untuk melakukan itu istilahnya ya. Maksudnya mengeluarkan, ada karyawannya misalnya, ada biaya khusus untuk itu, sedangkan itu bukan core bisnis mereka.
Nah, di satu sisi mendonasikan makanan surplus itu tuh belum menjadi hal yang lumrah kalau di Indonesia. Kenapa belum lumrah juga? Karena memang belum banyak juga lembaga-lembaga yang bisa mereka percaya untuk melakukan itu. Karena sebenarnya teman-teman di industri makanan itu mereka punya concern yang cukup valid gitu Mbak ya. Maksudnya kalau saya jadi pengusaha makanan, Mbak jadi pengusaha makanan, mungkin kita juga akan punya concern yang sama. Biasanya tuh mereka takut yang pertama, kalau mereka donasikan terus nanti penerima manfaatnya itu kenapa-kenapa gitu Mbak ya, maksudnya katakanlah food poisoning misalnya, mereka takut dituntut. Kemudian yang kedua, kalau mereka mendonasikan sembarangan istilahnya, itu sebenarnya rawan sekali dijual ulang, misalnya dijual kembali sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan itu bisa sangat merugikan brand image mereka yang sudah mereka bangun bertahun-tahun gitu ya. Jadi itulah sebabnya kita butuh sekali lembaga-lembaga yang memang accountable lah untuk menghandle makanan berlebih itu. Makanya kita coba waktu itu pionir bikin bank makanan dan coba mengajak rekan-rekan untuk mulai mendonasikan makanan surplusnya. Kalau memang sudah jadi sampah makanan istilahnya ya Mbak, sudah tidak edible, sudah tidak bisa dimakan, itu kan memang nggak bisa diapa-apain ya, tapi memang harus diolah sebaiknya, jangan ke TPA, jangan ke landfill, mungkin bisa pakai BSF misalnya atau dijadikan kompos dan lain-lain. Tapi sebenarnya makanan surplus ini yang sebenarnya masih edible, cuman mungkin memang sudah nggak layak jual menurut standar mereka, karena mereka kan punya standar kualitas yang harus dijaga. Ini yang sebenarnya masih bisa didistribusikan ke orang-orang yang akan dengan sangat senang hati menerima makanan-makanan itu Mbak gitu. Jadi sebaiknya yang kita perlu ciptakan adalah sistem yang bisa ngasih win-win solution untuk semua pihak gitu. Jadi pihak industrinya juga terbantu gitu ya istilahnya, ada lembaga yang cukup accountable, dan kemudian penerima manfaat atau warga-warga yang membutuhkan itu juga bisa dapat manfaat dari situ. Baik. Nah, ini saya ingin tanyakan ke Pak Medrilzam. Tadi Anda menyebutkan terkait dengan concern pemerintah soal food waste ini sudah masuk dalam program strategis nasional ya Pak. Termasuk juga nanti akan melakukan pembenahan sistem pangan dari hulu ke hilir. Nah, ini apakah nanti ada kemungkinan atau peluang pemerintah membuka kerjasama begitu dengan organisasi atau lembaga yang concern terhadap dengan manajemen food waste atau food loss ini Pak? Ya, sudah pasti Mbak. Karena kami ini sudah menjadi program pemerintah ya, dan nggak mungkin pemerintah kerja sendiri di sini. Nggak sanggup juga pemerintah kerja sendirian. Pasti harus kerjasama dengan berbagai tadi yang disampaikan Mbak Eva, pihak katakanlah misalnya hotel. Ya, karena hotel ini adalah salah satu target yang cukup yang sangat potensial untuk kita kerjasamakan dalam rangka tadi sharing makanan yang masih edible tadi. Termasuk juga teman-teman yang bergerak di wedding organizer, kemudian restoran, terutama industri makanan di sini ya, Horeca di sini. Kelihatan itu akan menjadi prioritas utama dulu, sambil kita juga membenahi persoalan perilaku kita sendiri. Ya kita sendiri ini juga nih, saya dan juga mungkin kita semua ya, bahwa perilaku konsumsi kita juga harus benar-benar kita perbaiki dengan berbagai juga public education di sini. Yang kita juga ingin kerjasamakan juga sebenarnya terutama dengan industri Horeca sebenarnya, karena hotel, restoran ya. Di sini yang sangat-sangat potensial yang kita bisa dorong sama-sama sehingga nanti program pengurangan food loss and waste atau mubazir pangan ini bisa kita lakukan. Tapi sekali lagi ini harus kerjasama bareng, mulai dari sisi industrinya juga. Jadi ya tidak hanya tadi kalau Horeca kan bicara konsumsinya ya, tapi juga dari sisi industrinya juga sudah mulai kita dorong agar lebih efisien tadi, mulai dari proses produksinya sampai storage-nya sampai pengemasannya, itu jangan sampai nanti terlalu banyak lagi yang terbuang. Dan saya kira ini dalam konteks circular economy yang sekarang sedang didorong, ini sudah menjadi salah satu program besar sebenarnya yang ingin kita kerjakan dalam waktu yang secepatnya. Ya, mungkin itu dulu. Baik, butuh kesadaran dan juga kerja kolektif terkait dengan masalah mubazir pangan ini. Kita akan lanjutkan dialog kita usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, Lunch Talk akan segera kembali.
Hi everyone! The ESSA Breakthrough Scholarship is now open for application. This scholarship waivers up to 100% and is available to all of our 5 campuses. Students from grades 7 to 11 are welcome to apply. Apply from 20 September to 20 October. Don't miss out and be a breakthrough scholar. See you soon in the ESPA campus! Semarak mega undian First Rewards total 1 miliar. Hadiah yang super beneran tanpa batas. Spesial untuk pelanggan setia First Media. Dapatkan kesempatan memenangkan Mega Grand Prize 1 unit apartemen. Menangkan juga 5 sepeda motor, 3 iPhone 12, 20 sepeda, 3 PS5, 5 LED TV, serta hadiah menarik lainnya. Periode program hingga 21 April 2022. Info lebih lanjut kunjungi link berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan dialog kita masih bersama dengan Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN Bappenas Medrilzam dan juga co-founder dan CEO Garda Pangan Eva Bakhtiar. Pak Medrilzam dan juga Mbak Eva, tadi di segmen-segmen sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan evaluasi apa saja yang perlu dibenahi dari pola konsumsi kita untuk mengurangi food waste. Kita sekarang sudah berada di penghujung segmen. Saya persilakan masing-masing Pak Medrilzam dan juga Mbak Eva menyampaikan harapan dan himbauan kepada masyarakat terkait dengan food waste ini. Silakan Pak Medrilzam terlebih dahulu. Kalau saya sederhana aja, ayo kita makan secukupnya. Jangan boros-boros makanan, dan karena boros makanan itu dampaknya tidak hanya ke bumi kita, tapi juga ke ekonomi kita sendiri. Ya, kepada keuangan kita juga. Ya, jadi usahakan jangan boros makanan, ambil makanan secukupnya, karena itu juga sesuai dengan arahan perintah agama. Terima kasih. Baik, jangan boros makanan, ambil secukupnya, dan jangan lapar mata ya Pak. Baik. Betul. Baik. Mbak Eva, silakan pesan dan himbauan dari Anda. Iya, kalau dari kami sih sebenarnya sangat happy ya Mbak, isu sampah makanan ini atau mubazir pangan ini sudah mulai makin banyak digaungkan ya. Udah mulai banyak juga yang mencari solusi di situ, dan kita bahkan akhirnya punya data nasional yang komprehensif tentang itu. Nah, yang harus kita lakukan sekarang menurut saya yang paling penting ya kolaborasi ya Mbak ya. Ya seperti tadi udah sempat disinggung, semua harus berpartisipasi, pemerintah, pelaku industri, individu, rumah tangga, semua harus ambil aksi turun tangan gitu Mbak dalam mengurangi sampah makanan ini gitu. Mengingat dampaknya harusnya kita bisa melakukan sesuatu di sini gitu. Soalnya kita sebenarnya secara kultural dari kecil kan udah diajarin ya Mbak untuk nggak buang-buang makanan gitu loh. Jadi mungkin lebih mengimplementasikannya ke aksi nyata aja sih yang jadi PR kita bersama. Baik. Kita harapkan semoga dengan semakin seringnya dibahas terkait dengan isu mubazir makanan ini, kesadaran semua pihak, itu juga dari masyarakat, akan semakin baik dan masalah food waste ini bisa terselesaikan dengan kerjasama kolektif dari semua pihak. Baik, terima kasih banyak Mbak Eva dan juga Pak Medrilzam sudah berbagi informasi bersama kami siang ini. Salam sehat selalu.